Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifa Devi Ananda dengan NIM 210117 dari Prodi Ilmu Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan bab 10 tentang permintaan agregat 1 membangun model IS dan LM dengan mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, langsung saja yang pertama. Depresi besar atau Great Depression menyebabkan banyak ekonom mempertanyakan keabsahan teori ekonomi klasik dari bab 3 sampai 6. Mereka percaya mereka perlu model baru untuk menjelaskan kemerosotan ekonomi yang dahsyat itu dan untuk menyarankan kebijakan pemerintah yang bisa mengurangi kesulitan ekonomi yang masyarakat alami. Pada 1936, John Maynard Keynes menulis The General Theory of Employment, Interest, and Money. Di dalamnya, ia mengusulkan cara baru untuk menganalisis perekonomian yang ia hadirkan sebagai alternatif dari teori klasik. Keynes menyatakan permintaan agregat rendah bertanggung jawab atas rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran yang mencirikan kemerosotan ekonomi. Ia mengkritik teori bahwa hanya penawaran agregat yang menentukan pendapatan nasional. Berikutnya, model Keynes. Latar belakang dari model. Model Keynes diartikan berbeda-beda oleh banyak orang. Hal yang berguna untuk memikirkan model Keynes, buku teks dasar sebagai pencirian dan perluasan dari teori klasik. Perputaran uang variabel dan harga kakunya mencerminkan kepercayaan Keynes bahwa kelemahan model klasik berasal dari asumsi terlalu ketatnya tentang perputaran konstan serta upah dan harga yang sangat fleksibel. Model permintaan agregat demand dapat dibagi ke dalam dua bagian, model IS dari pasar barang dan model LM dari pasar uang. Model Keynes menunjukkan apa yang menyebabkan kurva permintaan agregat bergeser. Dalam jangka pendek, ketika tingkat harga tetap, pergeseran kurva permintaan agregat mengarah kepada perubahan pendapatan nasional, Y. Model permintaan agregat yang dikembangkan ini disebut dengan ISLM, merupakan interpretasi utama dari kerja Keynes. Model ISLM, Investment Saving dan Liquidity Money, merupakan mengambil tingkat harga yang ada dan menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah. Ini menunjukkan apa yang menyebabkan AD atau agregat demand bergeser. Dalam kurvanya tampak di sini adalah tingkat harga yang di P, lalu pendapatan output Y. Ini ada Y1, Y2, dan ini agregat demand 1, agregat demand 2. Berikutnya, model permintaan agregat, model IS, investment, saving, investasi dan tabungan dari pasar barang. Model LM, liquidity money, likuiditas dan uang dari pasar uang. Pasar barang dan kurva investment saving atau IS. Kurva IS singkatan dari investasi dan saving atau tabungan, memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar barang dan jasa. Sementara pasar uang dan kurva LM, liquidity money, yaitu singkatan dari likuiditas dan money atau uang, memplot hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Ya, karena tingkat bunga yang mempengaruhi baik investasi dan permintaan uang, ia adalah variabel yang menghubungkan dua bagian model IS dan LM. Model menunjukkan bagaimana interaksi antara pasar-pasar ini menentukan posisi dan kemiringan kurva permintaan agregat, dan karenanya tingkat pendapatan nasional dalam jangka pendek. Dalam General Theory of Money, Interest, dan Employment 1936, Keynes menyatakan pendapatan tentang perekonomian dalam jangka pendek ditentukan sebagian besar oleh keinginan belanja rumah tangga, perusahaan, dan pemerintahan. Semakin orang ingin belanja, semakin banyak orang dan jasa yang perusahaan dapat jual.
Semakin banyak yang perusahaan jual, semakin banyak output yang mereka akan pilih untuk diproduksi, dan semakin banyak yang mereka akan pilih untuk dipekerjakan. Jadi, masalah selama resesi dan depresi, menurut Keynes, adalah belanja yang tidak cukup. Perpotongan Keynes adalah usaha untuk memodelkan wawasan ini. Berikutnya, perpotongan Keynes. Perpotongan Keynes menunjukkan bagaimana pendapatan Y ditentukan untuk tingkat tertentu investasi terencana I dan kebijakan fiskal G dan T. Kita dapat menggunakan modal ini untuk menunjukkan bagaimana pendapatan berubah ketika salah satu variabel eksogen berubah. Pengeluaran aktual expenditure adalah jumlah yang rumah tangga, perusahaan, dan pemerintahan belanjakan untuk barang dan jasa, dalam kurung GDP. Pengeluaran yang direncanakan, planned expenditure, adalah jumlah yang rumah tangga, perusahaan, pemerintahan ingin belanjakan untuk barang dan jasa. Perekonomian ada di equilibrium bila pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan atau Y sama dengan E. Inilah kurvanya, pengeluaran E adalah pengeluaran aktual, Y sama dengan E. Pengeluaran yang direncanakan yaitu E sama dengan C, konsumsi ditambah investasi dan ditambah belanja pemerintah. Inilah pendapatan outputnya, Y. Garis 45 derajat Y sama dengan E memplot titik-titik di mana kondisi ini berlaku. Dengan penambahan fungsi pengeluaran yang direncanakan, diagram ini menjadi perpotongan Keynes. Bagaimana perekonomian mencapai equilibrium ini? Persediaan memainkan peranan penting dalam proses penyesuaian. Walaupun perekonomian tidak di equilibrium, perusahaan mengalami perubahan persediaan yang tidak direncanakan. Dan ini mendorong mereka mengubah tingkat produksi. Perubahan produksi lalu mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran total, menggerakkan perekonomian kembali ke equilibrium. Di sini adalah kurvanya, pengeluaran yaitu E. Lalu ini ada pengeluaran aktual, Y sama dengan E. Di sini pengeluaran yang direncanakan, E sama dengan C tambah I dan G. Dalam pendapatan outputnya, Y. Berikutnya, perhatikan bagaimana perubahan belanja pemerintah mempengaruhi perekonomian. Karena belanja pemerintah adalah satu komponen pengeluaran, belanja pemerintah yang lebih tinggi berakibat pada pengeluaran direncanakan yang lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan. Ini adalah kurvanya pengeluaran E, titik A, titik B, pengeluaran aktual Y sama dengan E. Ini adalah pengeluaran direncanakan E sama dengan C tambah I tambah G. Kenaikan belanja pemerintah meningkatkan pengeluaran yang direncanakan sejumlah itu untuk semua tingkat pendapatan. Equilibrium bergerak dari A ke B dan pendapatan meningkat. Ingat bahwa kenaikan pendapatan melebihi kenaikan belanja pemerintah. Jadi, kebijakan fiskal memiliki dampak penggandaan pada pendapatan. Kebijakan fiskal dan pengganda. Jika belanja pemerintah naik $1, maka Anda mungkin mengira output equilibrium Y juga $1. Tapi tidak. Pengganda menunjukkan perubahan permintaan output Y akan lebih besar dari perubahan awal belanja. Mengapa? Ketika ada kenaikan belanja pemerintah, delta G, pendapatan juga meningkat sebesar delta G. Kenaikan pendapatan akan meningkatkan konsumsi sebesar MPC dikali delta G, di mana MPC adalah kecenderungan mengkonsumsi marginal. Kenaikan konsumsi meningkatkan pengeluaran dan pendapatan lagi. Kenaikan kedua pada pendapatan sebesar MPC dan kali delta G sekali lagi meningkatkan konsumsi. Kali ini sebesar MPC sekali dalam kurung MPC dikali delta G yang kembali meningkatkan pendapatan dan begitu seterusnya. Jadi, proses pengganda membantu menjelaskan fluktuasi permintaan output. Contohnya, jika sesuatu dalam perekonomian mengurangi belanja investasi, maka orang yang pendapatannya telah menurun akan belanja lebih sedikit, sehingga menggerakkan permintaan equilibrium semakin jauh ke bawah. Berikutnya,
Dalam rumusnya, pengganda belanja pemerintah, government purchase multiplier, delta Y per delta G sama dengan 1 ditambah MPC tambah MPC 2 tambah MPC 3, delta Y per delta G sama dengan 1 per 1 dikurang MPC. Lalu pengganda pajak, tax multiplier, delta Y per delta T sama dengan min MPC dikurang 1 dikurang MPC. Berikutnya, tingkat bunga investasi dan kurva IS. Kita tambahkan hubungan antara tingkat bunga dan investasi pada modal kita, menulis tingkat investasi yang direncanakan sebagai I sama dengan R. Pada slide berikut, fungsi investasi digambarkan miring ke bawah, menunjukkan hubungan terbalik antara investasi dan tingkat bunga. Untuk menentukan bagaimana pendapatan berubah ketika tingkat bunga berubah, kita gabungkan fungsi investasi dengan diagram perpotongan, Keynes. Kurva IS meringkas hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan ini. Pada dasarnya, kurva IS menggabungkan interaksi antara I dan Y yang ditunjukkan oleh perpotongan Keynes. Dan karena kenaikan tingkat bunga menyebabkan investasi yang direncanakan menurun, yang lalu menyebabkan pendapatan menurun, kurva IS melandai ke bawah. Berikutnya, menderivasi kurva IS. Kenaikan tingkat bunga, grafik A, menurunkan investasi direncanakan, yang menggeser pengeluaran direncanakan ke bawah, grafik B, dan menurunkan pendapatan pada grafik C. Pada grafik A, kenaikan tingkat bunga, lalu kenaikan itu menurunkan investasi yang direncanakan dan menggeser pengeluaran direncanakan ke bawah, yaitu pada grafik B, dan menurunkan pendapatan pada grafik C. Berikutnya, ringkasnya, kurva IS menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium pada pasar dan barang dan jasa. Kurva IS digambar untuk kebijakan fiskal tertentu, perubahan-perubahan kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan barang dan jasa menggeser kurva IS ke kanan. Perubahan kebijakan fiskal yang menurunkan permintaan barang dan jasa menggeser kurva IS ke kiri. Ya, pasar uang dan kurva LM. Sekarang kita telah menderivasi bagian IS dari AD, sekarang waktunya melengkapi model AD yang menggambar kurva equilibrium pasar uang, yaitu kurva LM, liquidity money. Untuk mengembangkan teori ini, kita mulai dengan penawaran keseimbangan uang real, M per P. Kode variabel ini, M dan P dianggap eksogen. Ini menghasilkan kurva penawaran vertikal. Perhatikan permintaan keseimbangan uang real, L. Teori preferensi likuiditas, Theory of Liquidity Preference, menyatakan tingkat bunga yang lebih tinggi menurunkan jumlah uang real yang diminta. Karena R adalah biaya oportunitas memegang uang, penawaran dan permintaan keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga. Pada tingkat bunga equilibrium, jumlah keseimbangan uang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Inilah kurvanya, ini R, lalu M per P, ini adalah penawaran, dan ini adalah permintaan. Berikutnya, equilibrium pasar uang. L, R, M per P, R adalah permintaan uang, sama dengan keseimbangan uang real. Permintaan uang, M per P, sama dengan L, R, Y. Jumlah keseimbangan uang real yang diminta berbanding terbalik dengan tingkat bunga, karena R adalah biaya oportunitas memegang uang, dan berbanding lurus dengan pendapatan, karena transaksi yang diminta. Berikutnya, penurunan jumlah uang beredar, min delta M per P. Ini kurvanya, R, ini penawaran, ini permintaan. Karena tingkat harga tetap, penurunan jumlah uang beredar mengurangi penawaran keseimbangan real. Perhatikan tingkat bunga equilibrium naik. Naik dari sini ke sini. Lalu menderivasi kurva LM. Kenaikan pendapatan meningkatkan permintaan uang, yang menaikkan tingkat bunga. Ini disebut kenaikan permintaan transaksi untuk uang. Kurva LM meringkas perubahan ini dalam equilibrium pasar uang. Ini adalah kurvanya. Menggeser kurva LM.
Kontraksi jumlah uang beredar menaikkan tingkat bunga yang menyeimbangkan pasar uang. Mengapa? Karena tingkat bunga lebih tinggi dibutuhkan untuk meyakinkan orang memegang jumlah keseimbangan real lebih kecil. Akibat penurunan jumlah uang beredar, LM bergeser ke atas. Terakhir, model IS LM dari AD. Perpotongan kurva atau persamaan IS, Y sama dengan C, dalam kurung Y dikurang T ditambah I, dalam kurung R ditambah G, dan kurva persamaan LM, M per P sama dengan L dalam kurung R, Y, menentukan tingkat permintaan agregat. Perpotongan kurva IS dan LM mempresentasikan equilibrium simultan di pasar barang dan jasa dan pasar keseimbangan uang real untuk nilai belanja pemerintah, pajak dan jumlah uang beredar dan tingkat harga tertentu. Baiklah, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.